Berikut ada learning outcome yang diharapkan akan muncul di akhir penjelasan video ini. Konsep yang digunakan di sini adalah konsep occupation. Apa itu occupation? Occupation merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh negara untuk menunjukkan kontrol kepada suatu wilayah. Occupation ini secara kepemilikannya terdiri dari dua, yakni terra nullius dan terra communis. Apa itu terra nullius? Terra nullius adalah suatu wilayah yang tidak bertuan atau tidak memiliki kepemilikan yang tidak diklaim oleh dunia sebagai suatu negara. Terra komunis tidak dapat diklaim oleh siapapun dan hanya dimiliki oleh secara komunis. Contoh high seas. Secara subjek, suatu wilayah berdasarkan occupation merupakan dari sudut pandang negara. Tidak ada MNCs, individu yang bisa diklaim wilayah tersebut sebagai kedaulatan pribadi, namun harus diklaim oleh negara atau atas nama negara. Efektif kontrol di sini adalah terdiri dari dua, animus occupandi dan corpus occupandi. Animus occupandi menunjukkan keinginan untuk memiliki namun tidak ada pembuktian. Corpus occupandi atas nama negara bisa saja taxing, policing, sending officer, placing, territory, termasuk memindahkan warga negara. Yang dapat diartikan di sini bertolak belakang dengan animus occupandi. Corpus occupandi menunjukkan keinginan untuk memiliki dan ada pembuktian. Nah, yang kemudian adalah inchoate title. Apa itu inchoate title? Inchoate title merupakan pengakuan hukum yang dimiliki oleh sebuah wilayah yang merupakan tujuan akhir dari occupation. Yang terdiri dari contoh 3 kondisi yang umum, di mana kondisi pertama di mana state 1 menemukan suatu wilayah atau discovery suatu wilayah, dan kemudian state 2 melakukan exercise of control. Dalam waktu yang sama, otomatis state pertama mendapatkan perfection of title. Kondisi kedua di mana state 1 discovery, kemudian tidak melakukan exercise of control, dan kemudian yang melakukan exercise of control adalah state yang kedua. Otomatis yang mendapatkan inchoate title adalah state yang kedua. Kondisi ketiga di mana state 1 menemukan suatu wilayah dan kemudian melakukan exercise of control. Dan kemudian dalam jangka waktu yang berbeda, state 2 juga melakukan exercise of control. Otomatis, inchoate title jatuh kepada state yang pertama. Salah satu contoh kasus dari occupation adalah Pulau Sipadan dan Likitan. Di tahun 1967, diadakan pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia. Masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Likitan dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara sepakat untuk memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam keadaan status quo, di mana Malaysia membangun resort dalam keadaan status ini, sedangkan Indonesia tidak membangun apa-apa. Kedua negara tersebut memiliki persepsi yang berbeda akan definisi status quo. Di tahun 1991, Malaysia menetapkan polisi hutan melakukan pengusiran terhadap warga Indonesia dan meminta Indonesia untuk mencabut klaim atas kedua pulau tersebut. Di tahun 1996, Indonesia, yakni di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, akhirnya menyetujui usulan Perdana Menteri Mahathir. Di tanggal 31 Mei 1997, dilakukan final binding yang dilakukan oleh ICJ, International Court of Justice, yang sebelumnya dibawa di tahun 1996 kasus ini ke dalam sengketa ICJ. Di tanggal 19 November 1997, ratifikasi dilakukan oleh Malaysia dan kemudian diusul oleh 29 Desember 1997 yang dilakukan oleh ratifikasi Indonesia. Hasil klaim atas kedua pulau ini adalah menjadi kepemilikan Malaysia dengan pertimbangan effective occupation. Dengan dibawanya kasus Pulau Sipadan dan Likitan kepada ICJ menjadi institusi yang mengimplementasikan hukum internasional pada kasus ini. Namun, khususnya dalam penyelesaian sengketa wilayah, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh ICJ pada kasus Sipadan dan Likitan ini. Ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah sejarah, yaitu dilihat adanya bukti klaim yang pertama menemukan wilayah Sipadan dan Likitan ini. Yang kedua adalah uti possidetis, yaitu adalah
bukti-bukti hukum berdasarkan penguasa sebelum. Kalau kita bisa lihat adanya kolonialisme Belanda yang diklaim oleh Indonesia dan kolonialisme Inggris yang diklaim oleh Malaysia. Keduanya mengeklaim adanya pengakuan wilayah Sipadan dan Ligitan termasuk dalam wilayah jajahannya. Namun Indonesia sendiri menang pada kasus ini oleh bukti yang disediakan oleh Belanda. Yang ketiga adalah kontrol efektif yang sudah dibahas sebelumnya oleh konsep-konsepnya. Nah, sekarang bagaimana Malaysia dapat memenangkan inquiry title terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan? Hal ini dapat dijelaskan dalam kondisi yang kedua dalam kontrol efektif ketika discovery akan dikalahkan dengan adanya exercise of control di dalam wilayah yang sedang disengketakan. Indonesia pada dua faktor utama yang dipertimbangkan ICJ, yaitu sejarah dan uti posidetis, sudah dinyatakan menang sebagai klaim yang valid untuk mengakui wilayah Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah Indonesia. Namun pada kontrol efektif, Indonesia terbalik posisinya ketika adanya efektif kontrol yang diciptakan oleh Malaysia, yaitu dengan adanya pembangunan resort dan polisi hutan oleh Malaysia sendiri. Dengan ini Indonesia mendapatkan title animus occupandi. Dia hanya mengeklaim dan menemukan, namun tidak ada kontrol efektif terhadap wilayah tersebut. Sedangkan Malaysia dengan ini, dengan pembangunan resort dan polisi hutan, menjadikan Malaysia title dengan corpus occupandi, sehingga klaim-klaim yang sudah dibuktikan kuat oleh Indonesia sedang dengan hukum uti posidetis juga akan menjadi tidak valid ketika adanya kontrol efektif yang terbukti ada di daratan wilayah-wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan. Dengan kasus Sipadan dan Ligitan, apakah klaim kontrol efektif akan menjadi faktor terkuat dalam penyelesaian sengketa wilayah di dalam hukum internasional ke depannya? Jawabannya tidak, karena pada suatu sengketa wilayah yang dimana kontrol efektifnya menggunakan pasukan bersenjata biasanya merupakan bentuk perlawanan terhadap otoritas yang berlaku di wilayah tersebut. Dan ICJ bukan merupakan institusi yang dapat menyelesaikan sengketa wilayah dengan pasukan bersenjata, yang dimana ini membuatnya agak rumit ketika kemungkinan adanya korban di dalam penempatan pasukan bersenjata di dalam bentuk kontrol efektif di wilayah tersebut. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Emily dan Ratna atas kontribusinya di dalam pembuatan video ini, dan hormat kepada Mbak Dianovi Krishna yang telah membimbing kami dalam mempelajari hukum internasional. Dengan ini, video ini dibuat dalam rangka memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah International Law Issues and International Dispute Settlement pada Departemen Hubungan Internasional di Universitas Bina Nusantara semester genap tahun ajaran 2019-2020. Konten yang ada di dalam video ini menjadi tanggung jawab anggota kelompok, yaitu saya Ratna dan Emily.